Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menimpakan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita diberikan kesehatan dan kelancaran urusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum saya menyampaikan isi materi, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pres Megari, NIM 19067018, Prodi Pendidikan Teknik Mesin dari Fakultas Teknik. Baiklah, di sini dari pertemuan ke-8 kali ini atau untuk kelompok 8, yaitu materinya tentang administrasi dan supervisi pendidikan, yaitu tentang administrasi keuangan. Di sini mempunyai pembahasannya ialah yang pertama yaitu pengertian administrasi keuangan, yaitu proses administrasi keuangan, menyusun RPS, RKAS dan pertanggungjawaban serta pemeriksaan dan pelaporan. Tujuan dari atau rumusan masalah dari inti materi ini adalah yaitu yang pertama pengertian administrasi keuangan, yang kedua proses administrasi keuangan, yang ketiga pemeriksaan dan pelaporan, yang keempat peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Dan tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian administrasi keuangan, yang kedua untuk mengetahui proses administrasi keuangan, yang ketiga untuk mengetahui pemeriksaan dan pelaporan dan administrasi keuangan, yang keempat untuk mengetahui peran guru dan dalam administrasi keuangan sekolah. Baiklah, untuk pembahasannya yang pertama yaitu tentang pengertian administrasi keuangan. Keuangan adalah semua hak, yaitu hak milik organisasi, lembaga atau instansi yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan milik organisasi yang karena hak atau kewajiban menjadi milik organisasi. Sedangkan uang adalah alat pembayaran negara. Menurut Aban Haggas dan Norris dalam Nur Hijrah Gistiwati 2012 150, kegiatan manajemen keuangan sekolah cukup variatif, mulai dari yang sangat sederhana, yaitu perencanaan keuangan yang sangat sederhana. Manajemen keuangan sekolah cukup variatif, yaitu mulai dari yang sangat sederhana, yaitu perencanaan keuangan yang sangat sederhana, sampai ada pengelolaan keuangan yang sangat kompleks akibat dari perencanaan kegiatan yang kompleks. Manajemen keuangan adalah tindakan pengurusan atau ketatausahaan yang keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pencatatan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelajaran, pengawasan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan sekolah. Tujuan manajemen keuangan sekolah yaitu pertama meningkatkan efektivitas dan efisien penggunaan keuangan sekolah, yang kedua meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah, yang ketiga meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Agar tujuan tersebut tercapai, maka di dalam manajemen keuangan sekolah diperlukan keterampilan kepala sekolah untuk mendapatkan sumber dana yang memadai, mengalokasikan dana secara tepat, memanfaatkan dan mempertanggungjawabkan keuangan serta benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menempatkan bendahara yang menguasai masalah pembukuan dan ketentuan penggunaan keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku. Yang kedua ada prinsip-prinsip keuangan sekolah. Yang pertama, prinsip transparan, mengandung makna bahwa dalam pengelolaan keuangan sekolah harus ada keterbukaan, dalam artian memberikan informasi yang jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang dari mana sumber data diperoleh, berapa jumlahnya, untuk apa dana itu digunakan, dan bagaimana rincian penggunaannya serta pertanggungjawabannya. Dengan sistem manajemen keuangan, rincian penggunaannya serta pertanggungjawabannya, maka sistem manajemen keuangan yang transparan sekolah akan mendapatkan kepercayaan tinggi dari para penyandang dana, seperti orang tua murid, masyarakat, dan pemerintah. Kepercayaan ini penting untuk mendapatkan dukungan dana bagi pelaksanaan program kegiatan sekolah selanjutnya. Yang kedua ada prinsip efisiensi.
Penggunaan sumber daya keuangan yang ada harus betul-betul tepat guna gitu, yaitu sesuai antara yang dikeluarkan dengan yang dihasilkan. Dengan kata lain, penggunaan sumber daya keuangan sekolah harus bijak dan hemat. Efisien biasanya diukur dengan membandingkan antara masukan yang digunakan dengan dikeluarkan atau yang dihasilkan. Manajemen keuangan dikaitan efisien juga besarnya uang yang digunakan gitu. Paling tidak sebanding dengan hasil yang dicapai. Prinsip akuntabilitas. Setiap sumber daya keuangan sekolah yang digunakan harus dipertanggungjawabkan dengan baik secara administratif maupun secara normatif. Proses administrasi keuangan yaitu ada penyusunan RPS, RPKS, dan pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu kita bahas tentang penyusunan RPS. Rencana pengembangan sekolah merupakan salah satu wujud dari salah satu fungsi manajemen sekolah yang amat penting yang harus dimiliki sekolah untuk dijadikan sebagai panduan kurikulum, proses pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan dan penilaian pendidikan. Merupakan substansi penting dari sistem pengelolaan sekolah yang harus direncanakan sebaik-baiknya dan diakomodir dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah. Atas dasar itu, Depdiknas telah menyiapkan sebuah panduan teknis bagi sekolah dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah yang disampaikan oleh Profesor Slamet PH MA, MED, MA, MHR, PhD yang mengupas tentang yang pertama, pentingnya rencana pengembangan sekolah RPS. Yang kedua, arti perencanaan sekolah RPS. Yang ketiga, tujuan rencana pengembangan sekolah RPS. Yang keempat, sistem perencanaan sekolah RPS. Yang kelima, tahap-tahap penyusunan rencana pengembangan sekolah RPS. Itu mencakup yang pertama, melakukan analisis lingkungan strategi sekolah. Yang kedua, melakukan analisis situasi untuk mengetahui status situasi pendidikan sekolah yang saat ini. Yang ketiga, memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang. Yang keempat, mencari kesejangan antara butir 2 dan 3. Yang kelima, menyusun rencana strategis. Yang keenam, menyusun rencana tahunan. Yang ketujuh, melaksanakan rencana tahunan. Yang kedelapan, memonitor dan mengevaluasi. Yang kedua, dalam penyusunan RKAS. Tujuan penyusunan RKAS yang pertama, memberikan arah yang jelas terhadap program sekolah. Yang kedua, merencanakan kegiatan sekolah di masa yang akan datang. Yang ketiga, menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pendanaan pada kegiatan sekolah. Yang keempat, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang kelima, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat dan hal dukungan dan pengawasan. Yang keenam, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat beserta hal dukungan finansial. Yang ketujuh, menjamin tercapainya penggunaan sumber dana secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkesinambungan. Beberapa ketentuan perlu diperhatikan dalam penyusunan RKS. Ketentuan yang paling mendasar isinya tidak boleh menyimpang dari RKS. Ketentuan lainnya dapat penyusunan RKS yaitu menggunakan strategi analisis SWOT. Yang kedua, analisis SWOT dilakukan setiap tahun. Yang ketiga, RKS merupakan penyebaran dari RKS. Yang keempat, program yang direncanakan bersifat lebih operasional. Yang kelima, ada benang merah antara tujuan 4 tahunan dan sasaran tujuan situasional 1 tahunan. Yang keenam, rencana dan program sekolah harus memperhatikan hasil analisis SWOT. Ada beberapa langkah dalam penyusunan RKS dalam administrasi keuangan. Yang pertama itu melakukan analisis lingkungan operasional sekolah. Yang kedua, melakukan analisis pendidikan sekolah saat ini. Yang ketiga, melakukan analisis pendidikan sekolah 1 tahun ke depan. Yang keempat, menentukan kesejangan antara situasi sekolah saat ini dan diharapkan 1 tahun ke depannya. Yang kelima, menemukan tujuan sekolah selama 1 tahun ke depan. Yang ketujuh, mengidentifikasi fungsi-fungsi. Yang kedelapan, melakukan analisis SWOT. Yang kesembilan, merumuskan dan sebagainya. Yang ketiga, pertanggungjawaban keuangan sekolah. Tanggung jawab yang paling penting dari manajer sekolah terhadap pemerintah dan juga terhadap komite sekolah, masyarakat serta guru-guru adalah laporan mengenai kondisi keuangan sekolah. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin oleh manajer sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua, peserta didik,
dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dana. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan lainnya. Laporan pertanggungjawaban keuangan ini penting agar pemerintah atau masyarakat pemberi dana tahu untuk apa saja uang yang telah diberikan ke sekolah dimanfaatkan, apakah kegiatan yang didukung oleh dana tersebut terlaksana atau terimplementasikan sebagaimana yang direncanakan, serta bagaimana hasil kegiatan yang dilakukan atau didukung oleh dana tersebut, dan bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan tugas utama sekolah, yaitu pelajaran secara peserta didik. Pertanggungjawaban anggaran rutin pembangunan PNBP dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan bendaharawan mengirimkan surat pertanggungjawaban kepada wali kota atau bupati melalui pembagian keuangan sekretariat daerah. Yang kedua, apabila tanggal 10 bulan berikutnya SPJ belum diterima oleh bagian keuangan sekretaris daerah, maka tanggal 11 dikirimkan surat peringatan pertama. Yang ketiga, apabila sampai tanggal 20 bulan berikutnya SPJ juga belum dikirimkan pada bagian keuangan sekretariat daerah, maka dibuatkan surat peringatan yang kedua. Yang keempat ada kelengkapan lampiran SPJ. Yang kelima ada bukti pendukung lampiran SPJ. Biaya perjalanan dinas dilampiri, kwitansi atau bukti pengeluaran uang, surat perintah tugas SPT, surat pemerintah perjalanan dinas SPPD, lembar 1 dan 2. Penunjukan langsung barang dan jasa sampai dengan 1 juta dilampiri kwitansi dan faktur. Yang keempat ada perencanaan dan pembuatan anggaran. Untuk materi selanjutnya itu pemeriksaan dan pelaporan. Yang pertama itu pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah rangkaian perbuatan penelitian atas penggunaan faktor dalam proses administrasi sebagaimana ditetapkan dalam sebuah anggaran untuk menjamin penggunaan faktor uang tersebut sah atau efisien. Agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan dan tidak timbul ketekoran baik pada organisasi sebagai keseluruhan maupun anggaran bagian-bagian lainnya, sebelum uang itu dikeluarkan atau diterima maka dilakukan pengawasan. Yang kedua ada pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Tanggung jawab yang paling penting dari manajer sekolah terhadap pemerintah dan juga terhadap komite sekolah, masyarakat, serta guru-guru adalah laporan mengenai kondisi keuangan sekolah. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin oleh manajer sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yaitu yang materi yang terakhir yaitu peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Penanggung-jawaban biaya pendidikan adalah kepala sekolah. Namun demikian guru diharapkan ikut berperan dalam administrasi biaya ini meskipun menambah beban mereka. Juga memberikan kesempatan untuk ikut serta mengarahkan pembiayaan itu. Perbaikan proses belajar mengajar. Administrasi keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, perencanaan data, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan sekolah. Tujuan administrasi ini adalah untuk mewujudkan suatu tertib administrasi keuangan sehingga pengurusnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa peran guru dalam administrasi keuangan ini meliputi sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Yang kedua membuat laporan data usulan pembayaran gaji apel ke pemerintah kota. Yang ketiga membuat pembuatan penerimaan dan penggunaan dan dana pembangunan. Yang keempat membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Yang kelima membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah. Yang ketujuh membuat laporan tribulan dan bantuan operasional sekolah. Yang ke-8 menyetorkan pajak PPN dan PPH. Yang ke-9 membagikan gaji atau rapel. Yang ke-10 menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Mungkin itu dari video singkat atau materi yang saya sampaikan. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.